Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Arwah Pelakor Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Namun, Pian malah terbawa perasaan. Ada rasa di dalam dada yang begitu membuncah ketika berdekatan dengan sahabat istrinya itu. Apalagi Ningrum sering bertandang ke rumahnya, walaupun sering mengobrol dengan Marlin, tapi ia sering mencuri-curi pandang pada Ningrum. Bagi Pian, perempuan bernama Ningrum itu begitu cantik dengan bibir yang indah, dan apabila bicara begitu manis. Baginya, Ningrum perempuan cantik tanpa cacat sedikit pun. Tak disangka, seringkali Ningrum juga ikut mencuri-curi pandang kepada suami sahabatnya itu. Ia sudah lama mendambakan lelaki seperti Pian, tampan dan mapan. Bahkan ia begitu iri pada Marlin, sahabatnya bisa mendapatkannya dengan mudah, sedangkan ia malah mendapatkan suami yang temperamental dan hobi bermalas-malasan. Berbeda jauh dengan Pian. Saat Pian mengungkapkan rasa kagumnya, ternyata Ningrum juga merasakan hal yang sama. Tidak disangka, gayung bersambut. Akhirnya, mereka diam-diam menjalin kasih tanpa sepengetahuan Marlin. Bahkan perselingkuhan mereka bertahun-tahun lamanya. Namun seandai-pandainya menyembunyikan, bangkai akan tercium juga. Hingga akhirnya, Marlin mengetahuinya. Bahkan Pian pun berkata sangat jujur jika ia dan Marlin tidak memiliki perasaan apapun lagi. Dan saat Marlin meminta cerai dengan mudahnya, Pian melepaskan Marlin demi selingkuhannya. Bu Ningrum, jika mau apa-apa panggil saja saya atau telepon saya, kata Bilasmi hendak menuju kamar beliau. Baik, Bi, terima kasih. Tapi Mas Pian mana? Tanya Ningrum. Tidur di kamar sebelah, Bu. Katanya sangat capek, jawab Bilasmi. Oh ya sudah, Bi, silakan saja keluar. Saya sudah mendingan, terang Ningrum. Baik, Bu, maaf saya tinggal dulu, kata Bilasmi keluar dari kamar. Hanya Ningrum seorang diri, padahal ia sedang sakit, tapi Pian malah memilih tidur di sebelah, hanya tak ingin tidurnya terganggu. Ningrum menghela nafasnya dan menghembuskan nafasnya perlahan. Rasa sakit sudah mendingan, bahkan ia merasa sudah baik-baik saja. Cacarnya bertambah parah, gumam Ningrum melihat pergelangan tangannya. Malam itu, Marlin tersenyum. Kegiatannya sudah ia hentikan dan kembali meletakkan benda-benda yang ia mainkan barusan. Sepertinya sudah cukup untuk malam ini, gumam Marlin. Kembali, Marlin merapikan dan menyimpan barang-barang tersebut ke tempat semula, yaitu sela-sela rumpun bambu yang lebat. Bunyi gemerisik dedaunan yang diterpa angin terdengar menakutkan. Suasana yang berbeda membuat terasa mencekam. Beberapa kali Marlin kembali menggosok-gosokkan celana dalam tersebut ke salah satu bambu yang berbulu, agar kemaluan Ningrum kembali gatal. Segera ia beranjak dari tempat itu dan melenggang pulang menuju pintu besi. Suasana begini sudah biasa bagi Marlin, dan ia begitu menikmatinya. Jika permainan Marlin sudah selesai, maka Ningrum tidak merasakan sakit lagi di bagian intinya. Tapi tubuhnya masih luka-luka akibat rambut dan kuku Ningrum yang diletakkan di rumpun bambu. Marlin beristirahat di kamar dengan pikiran yang melayang-layang. Sudah sejauh ini ia terjun ke dalam kubangan dosa hanya karena ingin membalas rasa sakit hati. Mbak Marlin gak pergi ke toko? Tanya tetangganya saat Marlin itu ikut berkumpul. Belum, Bu, nanti siang saya baru ke sana, jawab Marlin ikut memilih-milih sayuran. Mbak, saya boleh tanya? Tanya Bu Wati. Nanya apa, Bu? Kayak serius banget gitu, kekeh Marlin dan diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Tadi malam kedatangan tamu ya? Maksudnya ada acara apa gitu? Soalnya sekitar tengah malam kayak banyak orang gitu di rumah sampean, ungkap Bu Wati. Gak ada, Bu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bertamu, jawab Marlin menggelengkan kepalanya. Soalnya tadi malam keeriuh banget di rumah sampean, Mbak. Kayak acaraan apa gitu,
tutur Buati lagi. Mungkin Buati salah dengar. Nyatanya tak ada tamu yang datang di rumah saya, tapi bisa jadi di rumah tetangga yang lain. Terang Marlin merasa aneh atas penuturan tetangganya samping rumahnya itu. Mungkin kali ya, kekeh Buati. Marlin segera meninggalkan ibu-ibu yang lain yang tengah asik mengobrol. Hari ini dirinya cukup banyak kerjaan. Ditambah malam ini dirinya akan menemui dukun sakti itu untuk memasang susuk agar suaminya bisa kembali kepadanya. Malam itu Marlin bergegas pergi ke dukun sakti di desa Beringin. Dukun asli yang mampu benar-benar bisa membantu apa saja. Permisi mbah, panggil Marlin sembari mengetuk pintu. Lama menunggu, akhirnya pintu terbuka. Lelaki jangkung dengan wajah tuanya menampakkan wajah misterius. Mau guna-gunanya? Yang gimana lagi? Tebak Mbak Waro. Bukan guna-guna mbah, tapi saya mau memasang susuk agar mantan suami saya bisa kembali kepada saya, terang Marlin. Mbak Waro menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, mari ikuti saya, pinta Mbak Waro membimbing Marlin ke sebuah kamar. Sudah siap, nikmatilah, maka semua yang kau inginkan akan kau dapatkan, bisik Mbak Waro meminta Marlin untuk berbaring. Bukan susuk yang ditanam ke dalam anggota tubuh, melainkan Mbah Waro memberikan kenikmatan pada bagian intim Marlin, agar jika pian melakukan hubungan intim dengannya, maka lelaki itu akan selalu ketagihan. Marlin sempat ragu dengan melakukan hubungan intim lebih dulu dengan dukun itu, tapi apa mau dikata, hati kecilnya masih mengharapkan pian, walaupun nanti setelahnya bisa dipikirkan kembali untuk balas dendam pada mantan suaminya itu. Namun yang jelas, jika ia mampu merebut pian kembali, maka itu salah satu cara balas dendam yang ampuh agar Ningrum semakin sakit. Tenang saja, kata Mbak Waro. Apa ada cara yang lain selain cara ini, Mbah? Tanya Marlin. Tidak ada, tapi saya janji jika setelah ini ada lelaki yang menikmati dirimu, siapapun itu akan selalu datang kepadamu. Bahkan lelaki itu akan bertekuk lutut kepadamu, kata Mbak Waro. Jadi kamu harus pastikan benar-benar targetmu, lanjut beliau, dan langsung disetujui oleh Marlin. Lenguhan kenikmatan mengantarkan Marlin bagai terbang di atas awan. Ia pun juga bingung entah kenapa tubuhnya merespon begitu semangat dengan permainan sang dukun. Walaupun terbilang tua, Mbah Waro memiliki gaya bermain yang muda. Gerakannya dan tenaganya tidak pantas dikatakan tua. Perlahan tapi pasti, tangan Mbah Waro sukses membuat Marlin semakin kalap dengan sentuhan liarnya. Gerakan maju mundur kencang itu dilancarkan begitu kuat oleh Mbah Waro. 1 jam lebih mereka bergumul di dalam dengan ketingkatan dunia, dan tidak terasa diakhiri oleh lenguhan panjang dari Mbah Waro. Tandanya permainan sudah selesai. Berapa mahar yang harus saya berikan untuk kali ini? Tanya Marlin kepada Mbah Waro yang sudah kembali ke tempat duduk semula. Tidak ada, karena tubuhmu cukup memberikan nikmat, dan itu sudah termasuk maharnya, kekeh Mbah Waro, dan Marlin merasa tak enak. Baiklah Mbah, saya pamit dulu. Terima kasih banyak, sudah banyak membantu saya, kata Marlin tersenyum dan beranjak dari tempat duduknya. Sepeninggalnya Marlin, Mbah Waro tampak manggut-manggut lalu tertawa seorang diri. Bagi beliau, saat ini beliau menang banyak karena mampu menikmati tubuh jinjang Marlin. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Lagi-lagi Marlin menghitung sayatan pada celana dalam Ningrum. Baginya cukup 5 sayatan, dan itu sudah mampu membuat pelakor itu kejang-kejang, bahkan setengah mati. Di bawah rumpun bambu yang lebat dan hanya ditemani kemintang, Marlin kembali mengulangi rutinitasnya setiap malam. Selagi yang ia mau, maka ia kerjakan sesuka hati. Bunga-bungaan ia taburkan di sekeliling bambu. Dupa yang menyala mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Bahkan aromanya mampu memenuhi seluruh sudut hutan. Puspita Ningrum, kuharap kembalikan apa yang telah kau ambil dariku,
lirih Marlin. Puspita Ningrum, sakitmu akan berkepanjangan. Puspita Ningrum, kemaluanmu akan kubuat sakit yang tak terkira dan akan membusuk. Marlin merapalkan beberapa mantra pemanggil makhluk yang tak sadar mata untuk dijadikannya sekutu. Sesajen diletakkan setiap harinya di bawah rumpun bambu untuk menjaga benda-benda yang ia simpan di sana. Kita lihat besok, Ningrum, kata Marlin menyudahi kegiatannya dan kembali pulang memasuki rumah. Tanpa Marlin sadari, bukan hanya dia seorang diri, namun ada yang mengikuti dirinya, bahkan juga ikut masuk ke dalam rumahnya. Di lain tempat, Mas Bian, panggil Marlin. Seketika Bian menoleh ke sumber suara dan mendapati Marlin yang baru masuk ke sebuah restoran. Mau makan, Mas? Tanya Marlin. Iya, kamu? Sama, Mas. Kan Mas tahu jika restoran ini adalah andalan aku. Maksudnya andalan kita berdua, kata Marlin. Bian tampak kikuk, tapi entah kenapa dirinya tiba-tiba menawarkan untuk makan bersama dengan mantan istrinya itu. Ningrum masih sakit, Mas? Tanya Marlin menggali informasi. Masih, bahkan tanda-tanda untuk sembuh sepertinya tidak ada, jawab Bian. Jangan ngomong gitu, Mas. Doakan saja Ningrum cepat sembuh. Apa kamu lupa begitu susah, bahkan nekat agar bisa mendapatkannya? Kata Marlin mengingatkan Bian. Jangan bahas masa lalu, Marlin. Aku tidak enak. Bukannya aku sudah minta maaf dan kamu juga sudah ikhlas. Maaf, Mas. Aku hanya sedikit mengingatkanmu pada kenangan waktu itu, kekeh Marlin. Obrolan mereka hanya seputar membahas Ningrum, dan sesekali Bian mencuri-curi pandang pada Marlin yang kelihatan lebih cantik juga lebih fresh. Kenapa Ningrum tidak dirawat di rumah sakit saja? Tanya Marlin. Jika ia di rumah sakit, aku yang capek, Mar. Harus bolak-balik ke sana dan pasti sangat sibuk dan malu juga. Masa Ningrum terus yang keluar masuk rumah sakit, padahal ia baru saja dipulangkan. Keluh Bian, menghembuskan nafasnya dengan perlahan, tanda ia benar-benar merasa lelah. Kenapa nggak Lasmi aja yang ngurusnya? Jika beliau hanya fokus pada Ningrum, bisa-bisa pekerjaan rumah pada terbengkalai. Jadi menurutku lebih bagus Ningrum di rumah saja. Sekalian Lasmi bisa memantaunya, kata Bian. Apalagi tadi malam Ningrum bikin kesel, teriak-teriak kesakitan, padahal aku beristirahat. Lanjut Bian lagi. Nikmati aja lah, Mas, jangan banyak ngeluh. Bukannya begini yang kau mau, ketus Marlin. Maafkan aku lagi, Marlin. Aku rindu kehidupan kita yang dulu. Lirih Bian hendak menggenggam jemari Marlin, namun segera Marlin tepis. Malah ia muak mendengar penuturan Bian. Sesekali kamu jengukin Ningrum ya ke rumah, pinta Bian. Boleh, tapi Ningrum gak akan ngusir aku kan jika aku datang ke rumah? Tidak, Marlin. Pasti Ningrum senang jika kamu jengukin, jawab Bian. Baiklah, nanti aku ke sana, kata Marlin menyudahi obrolan mereka karena hidangan sudah datang. Mereka makan berdua dan mata Bian tak lepas pandangannya dari Marlin yang dilihatnya begitu mempesona. Sedikit terlintas di benaknya jika ia merindukan bibir Marlin, pelukan Marlin, dan sikap manjanya yang selalu ingin dipuaskan di atas ranjang. Setelah makan siang bersama Marlin, kembali menuju tempat usahanya, yaitu toko baju yang jaraknya tidak jauh. Ia begitu senang karena mendapatkan tawaran dari Bian untuk menjenguk Ningrum ke rumahnya. Dengan senang hati ia akan berkunjung ke sana, sekalian kembali bisa masuk ke rumah besarnya dulu. Gimana hari ini penjualan? Tanya Marlin sembari membantu mengeluarkan baju-baju yang baru masuk. Alhamdulillah laris, Bu. Pokoknya kita harus nurutin selera pasar, dan akhir-akhir ini baju yang banyak keluar seperti baju setelan gitu, jawab Tuti. Oh, syukurlah kalau gitu, kata Marlin senang. Akhirnya tokonya kembali ramai. Nih, makan siang untuk kalian berdua. Istirahat dulu, Ki, nanti dilanjutkan, pinta Marlin memberikan 2 kotak nasi beserta minumannya dan beberapa camilan. Malam sekitar pukul 6:30, ia sengaja menelpon Bian untuk memastikan
jika mantannya itu berada di rumah untuk mengunjungi sahabat pengkhianatnya. Ada, datang saja ke sini, biar kita bisa makan malam bersama, jawab Bian di ujung telepon. Marlin segera bersiap menggunakan pakaian sebagus mungkin, serta dandanan yang sedikit menor tetapi tetap cantik. Marlin memakai pakaian yang sedikit terbuka di bagian dadanya, dengan dress pendek di atas lutut. Sengaja, ia memilih dress tersebut untuk memanas-manasi Ningrum agar Bian tak bisa berkedip memandang dirinya. Tak lupa, ia juga menyemprotkan parfum yang biasanya ia pakai saat hendak bercinta dengan Bian. Parfum tersebut memiliki aroma yang siapa saja mampu membuat lelaki tak karuan rasa dengan degup jantung yang bertalu-talu, apalagi mencium aromanya. Parfum tersebut andalan bagi Marlin dan selalu mampu membuat lelaki Bian menjadi terbangun. Assalamualaikum, panggil Marlin mengetuk pintu depan. Waalaikumsalam, lirik Bian memperhatikan Marlin yang begitu seksi dari atas sampai bawah, sehingga membuat Bian dengan susah payah meneguk ludahnya. Masuk Marlin, titah Bian. Marlin diantarkan pada Ningrum yang sedang duduk di atas ranjang sembari makan dengan disuapi oleh Pilasmi. Bu Marlin, sapa Pilasmi. Iya Pi, saya kesini ingin mengunjungi Ningrum, jawab Marlin tersenyum. Marlin berdiri menatap Ningrum sembari tersenyum dan sedikit menyeringai. Ngapain kamu kesini, Marlin? Ketus Ningrum. Aku kesini untuk menjengukmu, Ningrum. Bagaimanapun juga kamu itu sahabatku, walaupun kau sahabat pengkhianat, jawab Marlin dan sedikit menekan ucapannya di akhir kalimat. Maksud kamu apa, Marlin? Aku tak sudi dijenguk olehmu. Cepat pergi dari rumah ini, usir Ningrum. Sayang, jangan begitu. Marlin datang ke sini dengan niat baiknya untuk menjenguk kamu. Kok kamu malah mengusirnya? Kalian itu sahabatan loh, kata Bian melerai Ningrum dan mendekati istrinya. Ningrum tak dapat berkata lagi saat Bian mendekati dan merangkul Ningrum untuk tidak emosi. Tapi aku gak suka sama dia, Mas. Dia kesini hanya ingin menertawakan penyakitku, kata Ningrum. Marlin tersenyum sinis pada Ningrum yang emosi, sedangkan Bian terus-menerus memberi pengertian kepada Ningrum. Marlin menundukkan kepalanya tanda merasa bersalah. Namun sebenarnya ia begitu senang jika melihat Ningrum frustasi. Marlin dipinta untuk keluar bersama Pilasmi, sedangkan Bian mencoba menenangkan Ningrum yang emosi. Sebelum Marlin keluar, ia kembali tersenyum dan bergumam, teruslah bertengkar kalian, aku suka. Setelah Marlin keluar dan duduk di ruang tamu sembari menunggu Bian keluar, ia diajak ngobrol oleh Pilasmi. Bu Marlin, mau saya buatkan minum? Tawar Pilasmi. Boleh Pi, masih ingat kan minuman kesukaan saya? Kata Marlin dan langsung Pilasmi ke dapur untuk membuatkan minuman. Marlin yang menunggu di ruang tamu melihat sekeliling rumahnya yang tak berubah banyak. Hanya saja barang-barang koleksi yang ia sukai sudah disingkirkan. Beberapa foto dirinya yang terpajang sudah tidak ada lagi, lalu digantikan oleh foto-foto Ningrum bersama Bian. Marlin berjalan mendekati lemari kaca tempat pajangan, melihat benda-benda yang berada pada lemari tersebut masih sama seperti dulu, hanya beberapa yang hilang dan berpindah tempat. Kemungkinan besar Ningrum menggantinya. Marlin menuju ke dapur menemui Pilasmi. Terlihat beliau masih membuatkan minum, yaitu es jeruk. Bi, belum? Tanya Marlin mengagetkan beliau. Ini Bu sudah, jawab Pilasmi. Marlin duduk di kursi meja makan dan melihat beberapa hidangan sudah tersaji, tapi belum dipinta untuk makan, karena Bian masih berada di kamarnya. Ningrum, kenapa sih gak suka aku jengukin? Ungkap Marlin. Mungkin gak enak Bu, dia masih merasa bersalah, jawab Pilasmi. Tapi aku sudah memaafkannya, padahal dia malah berprasangka buruk kepada aku dan mengatakan tak suka secara terang-terangan, kata Marlin lagi dengan wajah yang dibuat bersedih. Namanya juga orang sakit dan pasti sangat sensitif, gak bisa salah dikit. Ningrum seperti orang kerasukan, jelas Pilasmi.
Tapi melihat dia kesakitan juga rasanya tak tega. Ingin membantu, tapi tak apa yang bisa dilakukan. Jika penyakitnya kambuh hanya bisa dilihat saja, disentuh pun dia merasa sakit kulitnya. Terang Pilasmi. Oh gitu ya Bi, bukannya Bibi juga gak suka pada Ningrum? Kok malah kasihan sih kepadanya? Gegam Marlin. Walaupun saya gak suka, tapi hati saya juga ikut sakit ketika melihatnya kesakitan, bahkan hampir setengah mati. Jelas Pilasmi dengan wajah sedih penuh guratan tersebut. Setelah lumayan lama mengobrol, tiba-tiba Bian datang. Lelaki itu beberapa kali meminta maaf kepada Marlin karena sudah lumayan lama menunggu, karena harus menemani Ningrum terlebih dahulu. Kenapa nggak makan dulu saja? Kata Bian. Soalnya belum disuruh kamu mas, kan gak enak. Ini bukan rumah aku lagi, jawab Marlin. Astaga Marlin, ya udah ayo kita makan bersama, kata Bian duduk di seberang meja Marlin. Sedangkan Pilasmi pergi menjauh karena beliau tidak enak jika harus ikut makan bersama. Beliau memilih makan di kamar. Ningrum sudah tidur? Tanya Marlin. Tidak, hanya rebahan saja. Kenapa nggak diajak ke sini mas? Biar kita bisa makan bareng. Gak enak tahu makan berduaan gini, kata Marlin. Coba bujuk Ningrum ke sini mas, pinta Marlin. Ya sudah, aku ke kamar lagi ya. Semoga dia mau ikut makan, ujar Bian beranjak pergi. Padahal mengajak Ningrum hanya untuk basa-basi saja. Malas dan jijik sebenarnya Marlin, tapi mau gimana lagi agar bisa menarik simpatik Bian dan pura-pura peduli pada pelakor itu. Marlin tersenyum kalau melihat Ningrum dipaksa Bian untuk ikut makan bersama. Bian mendorong kursi roda Ningrum. Terlihat Ningrum datang dengan wajah merengutnya. Ningrum, ayo kita makan sama-sama. Gak enak jika aku berduaan dengan Mas Bian, kata Marlin mengambil alih kursi roda tersebut. Ningrum pasrah saja, padahal ia juga tidak sudi dengan Marlin yang ia ketahui hanya berpura-pura baik saja. Ningrum, kita sudah lama ya tidak ngobrol sejak kejadian itu. Jujur, aku merindukan sahabatku yang satu ini, kata Marlin. Kuharap kita bisa seperti dulu lagi Ningrum, walaupun waktu sudah berbeda, lanjut Marlin sembari mengambil nasi dan menyodorkannya kepada Ningrum. Tidak, aku tidak mau makan, ucap Ningrum. Aku menemui dirimu hanya dipinta Mas Bian. Jika bukan karena dia, tak sudi aku menemui Marlin, kata Ningrum dengan tatapan tajamnya. Marlin hanya terkekeh mendengarnya. Ia geleng-geleng kepala mendengar penuturan Ningrum. Sama Ningrum, aku pun jika tidak dipinta suamimu, aku juga tidak sudi menjengukmu. Tapi Mas Bian yang memintaku. Iya kan mas? Kata Marlin. Bian merasa kikuk. Ia bingung mencari jawaban apa dan refleks mengiyakannya. Mereka menikmati hidangan masing-masing, tapi tidak dengan Ningrum yang hanya memilih diam, sesekali menggaruk-garuk anggota tubuhnya yang gatal-gatal. Jangan terlalu garuk sayang, nanti jadi korengan lagi, tegur Bian. Ini sudah bagus lo gak luka-luka parah, lanjutnya lagi. Gatal mas, jawab Ningrum terus menggaruknya. Memangnya parah banget ya luka-lukanya, tanya Marlin. Iya itu, udah baik kan karena masuk rumah sakit kemarin diobati kan, jelas Bian. Setelah makan malam bersama Marlin, sesekali mengajak Ningrum mengobrol walaupun tidak ditanggapi dengan senang oleh Ningrum. Ya sudah mas, aku pamit pulang aja. Mungkin kalian juga mau istirahat, kata Marlin. Tapi di luar hujan Marlin, tunggu reda saja. Kami belum mau tidur kok, kata Bian. Santai saja Marlin, kalian ngobrol saja lagi, biar kembali akrab, sambung Bian. Ya udahlah mas, kalau Marlin ingin pulang, silakan saja. Kok kamu malah melarang-larang Marlin sih? Ketus Ningrum. Bukannya begitu, tapi di luar lagi hujan deras-derasnya, kata Bian terus merasa bersalah ketika ia berucap. Pilasmi datang membawakan beberapa camilan untuk dinikmati di ruang tamu. Sesekali, Pilasmi juga ikut menimpali obrolan mereka. Bu Marlin
Ini kue kesukaan ibu, silahkan dimakan, ucap Lasmi. Wah, terima kasih banyak, Bi. Sudah lama saya tidak menikmati kue buatan bibi yang enak ini, kata Marlin menampilkan wajah cerianya. Sama-sama, Bu. Bu Ningrum, jangan makan kue itu ya. Khawatirnya nanti malah tambah alergi karena kue tersebut memakai telur, kata Lasmi menjelaskan. Ningrum hanya membuang muka. Sebenarnya ia tidak ingin ikut berkumpul di sini, namun Bian terus memaksa, dan ia pun menurut karena khawatir jika Bian kembali terpesona kepada Marlin. Hujan di luar semakin deras dan membuat Marlin semakin betah berlama-lama di dalam sana. Mereka sekali bercerita tentang masa lalu disertai senda gurau, mengingat banyak hal yang pernah mereka lakukan bersama. Dan ketika Marlin pertama kali mengenalkan Ningrum pada suaminya, tanpa pernah buruk sangka, Marlin begitu dekat dengan Ningrum. Bahkan sahabatnya itu sering datang ke rumah, bahkan menginap. Sepertinya hujan semakin deras, Marlin. Lebih baik kamu menginap saja, kata Bian. Aku gak setuju, Mas. Biarkan saja Marlin pulang, saut Ningrum. Astaga sayang, Marlin itu perempuan. Kasihan dia jika disuruh pulang malam-malam dan di luar hujan sangat deras, ucap Bian. Ya udah Mas, aku pulang aja. Kayaknya hujan deras ini sampai subuh, kata Marlin. Jangan, kata Mas, nginep aja. Jangan didengarkan apa kata Ningrum, ucap Bian memegang pergelangan tangan Marlin mencegah untuk pulang. Mas, apa-apaan sih kamu ini? Peduli banget sama Marlin. Ingat Mas, dia itu hanya mantan istri kamu, ucap Ningrum emosi dengan tatapan nyalang pada Bian. Jangan didengerin Marlin. Kamu istirahat saja ke kamar. Besok aja ya pulangnya. Bahaya pulang malam-malam gini, ucap Bian. Ningrum yang mendengar dan melihat perlakuan Bian kepada Marlin membuatnya emosi. Bahkan Ningrum teriak-teriak tak setuju atas permintaan sang suami. Ningrum yang emosi kian menjadi-jadi, ditambah dengan perasaan rasa gatal yang tiba-tiba semakin menjalar jika malam sudah tiba. Kamu istirahat juga ya sayang. Mari aku antar ke kamar, kata Bian mendorong kursi roda Ningrum. Beberapa kali Ningrum masih mengumpat dengan kata-kata kasar, namun Bian hanya cuek saja. Dari penuturan Lasmi, akhir-akhir ini Ningrum memang suka memaki apabila penyakitnya kambuh. Marlin memasuki kamar istirahat, kamar tamu yang bersebelahan dengan kamar utama yang dulu ia tempati. Marlin mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, yaitu berupa celana dalam Ningrum yang ia bawa dari rumah. Sebelum dimulai, ia membacakan sesuatu pada benda tersebut. Lalu setelahnya, langsung ia mengeluarkan benda kecil berupa silet sambil menggerakkan tangannya. Marlin tersenyum puas ketika kegiatannya diiringi dengan teriakan berupa rintihan kesakitan. Marlin manggut-manggut menikmati setiap sayatan sambil berkata, "Bagus, nikmatilah." Padahal ia hanya menyayat tipis-tipis saja, hanya sayatan kecil, tapi teriakan Ningrum sudah sangat nyaring. Apa sesakit itu ya yang ia rasakan? Batin Marlin. Untuk kali pertama ia mendengar rintihan kesakitan itu. Ternyata jika mendengarnya secara langsung lebih memuaskan, pikir Marlin. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, tapi suara Ningrum masih terdengar bersamaan dengan teriakannya. Marlin menyudahi kegiatannya. Ia pikir sudah cukup untuk malam ini. Ia segera keluar kamar dan menuju kamar utama. Terlihat Lasmi sudah berada di depan pintu, memperhatikan Ningrum dengan penuh rasa prihatin. "Bi, kenapa dengan Ningrum barusan?" "Begitulah Bu, jika setiap malam maka Ningrum akan teriak kesakitan," jawab Lasmi. Terlihat dari dalam kamar Ningrum bergelinjang menahan kesakitan di area intinya, sedangkan Bian hanya memperhatikan istrinya yang terus merintih. Bahkan kedua tangan Ningrum meremas spray dengan kuat dengan peluh bercucuran sebesar biji jagung. "Kasihan sekali Ningrum," lirik Marlin yang juga ikut memperhatikannya di depan pintu kamar yang dibuka separuh. Marlin menghampiri Bian yang tengah duduk di sisi ranjang menemani Ningrum. "Mas, ada apa dengan Ningrum?" "Dia sedang kesakitan.
Area kewanitaannya sakit entah kenapa. Jawab Bian memperhatikan istrinya dengan erangan yang disertai kedua belah pahanya terbuka. Coba cek mas, memangnya kenapa dengan area intimnya? Saran Marlin. Bilasmi juga ikut menghampiri Marlin dan Bian. Beliau juga mengiyakan dan setuju dengan Marlin. Biar saya aja yang ceknya pak, kata Bilasmi menuju pembaringan Ningrum. Ningrum menjerit-jerit menampakkan wajahnya yang penuh kesakitan. Wajah putihnya berubah menjadi merah pada sedang menahan sakit. Bilasmi menyilak dress Ningrum. Beliau memperhatikan alat kewanitaan Ningrum yang merah, bahkan seperti membengkak. Bilasmi beberapa kali mengucapkan istighfar ketika melihat secara langsung hanya memerah keseluruhan dan membengkak jauh lebih besar. Perih mas, sakit, cicit Ningrum. Gimana Bi? Tanya Bian. Memerah dan bengkak pak, jawab Bilasmi. Berdarah nggak bu? Tanya Marlin. Tidak, hanya bengkak saja, jawab Bilasmi. Mas, apa harus kita bawa ke rumah sakit? Nggak tega aku lihat Ningrum, ucap Marlin. Iya pak, biar orang rumah sakit yang obatinnya, sahut Bilasmi. Nggak usah lah, nanti juga sakitnya hilang sendiri seperti biasanya. Mungkin ini hanya kambuh, tolak Bian. Ningrum, ada minum obat mas? Tanya Marlin. Ada, obat dari rumah sakit juga ada. Beli di apotek juga masih ada. Bahkan Ningrum setiap harinya minum obat, jelas Bian. Setelah cukup lama menjerit, akhirnya Ningrum terkulai lemas, bahkan hampir pingsan. Matanya tertutup rapat setelah Bian menyelimutinya. Marlin menatap Bian yang sebenarnya juga bersedih melihat keadaan istrinya yang setiap hari kesakitan. Ningrum kenapa sih mas? Memang gitu Mar, udah biasa, jawab Bian. Kamu ke kamar lagi aja, istirahat, pinta Bian. Marlin pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Pikirannya melayang-layang jauh entah kemana. Ada senyum yang mengembang di sudut bibirnya. Sungguh baginya tak menyangka jika efeknya sehebat itu. Tak sia-sia baginya mendatangi dua dukun hanya untuk membalas dendam. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Marlin membuka ponselnya, melihat foto Ningrum yang masih tersimpan di dalam galerinya. Cantik, tapi sekarang sudah busuk, dari Marlin. Pukul 1 dini hari, Marlin terbangun dan ia merasa hendak buang air kecil. Kebetulan kamarnya saat ini, kamar mandi, tidak berasa di dalam kamar, dan harus pergi ke area dekat dapur untuk segera menuntaskan hajatnya. Suasana yang gelap membuat Marlin nampak santai saja. Ia sudah biasa dengan suasana yang gelap dan mencekam, bahkan lebih gelap dari ruang tamu saat ini. Di luar masih hujan, tapi tidak sederas sebelumnya. Nampak sesekali kilatan cahaya menerangi sudut rumah. Segera Marlin menyelesaikan hajatnya, dan baru hendak keluar kamar mandi, terlihat Bian juga terbangun dan berdiri di dekat meja makan. Mas, kamu ngapain ada di sini? Tanya Marlin. Aku kehausan, dan ini lagi mau ngambil air putih, jawab Bian. Kamu? Aku kebelet pingin pipis, jawab Marlin. Ya udah, masuk kamar Ki, di luar dingin, kata Bian sembari meminum air putih dan duduk di kursi meja makan. Biar ku temani minum mas, tawar Marlin. Bian tersenyum dan langsung Marlin duduk bersama dengan Bian. Mas pasti capek ya ngurus Ningrum, kata Marlin. Ya gitu deh, jawab Bian tertawa. Apa Ningrum begitu aja mas? Maksudnya enggak bisa ngapa-ngapain? Tanya Marlin. Iya, kadang duduk saja, ia kesakitan. Berjalan sendiri pun susah payah, apalagi melayani aku, kekeh Bian. Ah, masa sih mas? Kekeh Marlin. Seriusan lo Mar, udah lama banget gak dapat, kata Bian lagi sambil bercanda. Marlin hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Sesekali ia memancing Bian untuk lebih banyak lagi bercerita tentang ketidakberdayaannya, walau hanya sekedar di atas ranjang. Jujur aja Mar, aku merindukanmu. Rindu kita yang dulu tanpa batasan. Aku telah menyesal karena berkhianat kepadamu. Sungguh, kata Bian mengalihkan tempat duduknya, dan kini mereka berdua duduk berdampingan.
Aku pun juga merindukanmu, Mas. Tapi kita sudah tidak bisa bersama lagi. Kamu sudah dengan Ningrum, ujar Marlin sembari melepaskan genggaman tangan Bian dan beranjak pergi dari ruang dapur menuju kamarnya. Tunggu Marlin, kamu mau kemana? Aku ingin istirahat, Mas. Mau lanjut tidur, jawab Marlin meninggalkan Bian seorang diri. Marlin sudah masuk kembali ke kamarnya, sedangkan Bian masih belum beranjak dari tempat duduknya. Bian sadar jika saat ini kelakiannya terbangun karena melihat Marlin yang memakai baju tidur yang seksi dan terbuka. Sedari tadi ia tak fokus pada pembicaraan karena matanya tak bisa mengalihkan pandangannya pada area dada Marlin yang terbuka bagian atasnya. Astaga, Marlin, gumam Bian sambil mengusap wajahnya. Bian beberapa kali menekuk air putih di depannya. Baru hendak beranjak, tiba-tiba Pilasmi juga ke dapur. Permisi, Pak, kata Pilasmi. Tak didengarkan oleh Bian, ia langsung beranjak menuju kamar untuk menemui Ningrum. Istrinya itu sudah tertidur pulas. Kondisinya sudah tenang. Tak pernah terpikirkan bagi Bian akan menikahi perempuan penyakitan seperti Ningrum. Padahal bisa dikatakan Ningrum dan Marlin jauh lebih unggul Marlin dalam segala hal. Tapi entah kenapa ia bisa terpikat kepada Ningrum. Masalah ranjang pun Marlin lebih memuaskan daripada Ningrum. Mantan istrinya itu mampu membuat ia lupa dunia. Tapi jika bersama Ningrum, ia lebih menguasai semuanya. Bian menyentuh tangan Ningrum. Ia hendak mengecup kening Ningrum, tapi ia lebih dari jijik melihat luka dan koreng yang mengeluarkan bau tak sedap. Seketika, Bian batal hendak mencium istrinya yang terlalap. Ia langsung menyibak selimut Ningrum. Tanpa diduga, Ningrum hanya menggunakan dress saja. Bian lelaki normal. Ia sudah lama tak menyalurkan hasratnya. Malam itu, setelah ia mengobrol dengan Marlin, entah kenapa sejak tadi ada yang terus memaksa meminta untuk disalurkan. Mas, ngapain kamu? Tanya Ningrum menghentikan pergerakan Bian. Aku hanya meminta hakku, sayang. Sudah lama kita tidak. Mas, aku mohon. Aku tidak bisa. Aku sedang sakit, ucap Ningrum. Lebih baik tidur, Mas. Aku tidak bisa melayanimu, tolak Ningrum mentah-mentah. Bian menghela nafasnya dan menghembuskannya dengan kasar. Ia kembali keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Ia kesal karena Ningrum menolaknya. Tiba-tiba ia menoleh pada pintu kamar yang ditempati Marlin sedikit terbuka. Bian yang pusing langsung menuju kamar Marlin dan membukanya perlahan. Terlihat Marlin meringkuk membelakanginya dengan pakaian tersibak ke atas menampilkan paha mulus Marlin. Bian mendekati Marlin dan menaiki ranjang. Ia memeluk Marlin dari belakang hingga kecupan lainnya ia berikan pada Marlin tanpa penolakan sedikit pun. Mas, kata Marlin terhenti tak kala bibir Bian langsung memberikan serangan. Rencana Marlin berhasil. Ia tersenyum penuh bahagia ketika akhirnya Bian kembali bisa bersamanya dan bersatu. Malam itu, dua orang yang sudah terputus tali pernikahan memadu kasih penuh hasrat. Kau kena jebakanku, Mas. Marlin berusaha mengimbangi permainan Bian yang lebih ganas dari yang pernah ia rasakan dulu. Marlin terus mendesah, menikmati setiap hentakan yang Bian berikan. Kedua tangan Bian meremas kencang dua buah yang sangat membuatnya gagal fokus sedari tadi. Marlin merasakan kenikmatan yang dulu sempat ia rasakan. Berbagai posisi dilakukan oleh keduanya. Tak terasa cukup lama mereka bergumul bertukar keringat, sehingga permainan selesai diakhiri dengan lenguhan panjang Bian. Bian membaringkan tubuhnya di samping Marlin. Lelaki itu langsung terlelap setelah terlelahan. Marlin memperhatikan wajah Bian. Dipandangnya wajah itu, di dalam hati Marlin ada rasa cinta dan juga rasa benci bercampur menjadi satu. Tapi entah kenapa hatinya lebih condong pada rasa sakit hati. Ia kembali merebut Bian hanya untuk membuat Ningrum jauh lebih merasakan sakit lagi, untuk memberikan efek jera di balik pengkhianatan mereka.
Setelah ini kau akan ketagihan, Mas, bisik Marlin tersenyum. Di kamar yang berbeda, Ningrum jauh lebih tenang. Ia tertidur cukup nyenyak dari malam-malam sebelumnya, tapi rasa gatal sesekali membuatnya sadar untuk menggaruknya. Tak ada rasa sesal bagi Ningrum karena telah menolak permintaan Pian. Ia benar-benar tidak sanggup untuk saat ini melayani sang suami. Apalagi area intimnya sering sakit, bahkan juga bengkak. Tak jelas penyakitnya apa, tapi awalnya ia hanya terkena cacar disertai gatal-gatal. Tapi lama-lama menjadi bintik-bintik yang berisi air. Dan ketika bintik berair itu terkena garuk, maka akan menjadi luka, bahkan berdarah dan menimbulkan bau busuk bercampur nanah. Dari penuturan dokter, ia memang terkena cacar. Setelah diobati bukannya sembuh, tapi bentolan di tubuhnya semakin banyak. Dari penjelasan dokter, ia terkena cacar sekaligus terkena alergi. Maka dari itu, Pian menganggap itu adalah penyakit biasa saja, karena Ningrum tidak sengaja menjaga makanan yang ia konsumsi. Ditambah, ia waktu itu sedang hamil, maka mereka berpendapat itu adalah salah satu efek kehamilan. "Mas, kamu di mana?" panggil Ningrum. "Mas?" Marlin yang mendengar panggilan Ningrum segera membangunkan Pian yang masih tidur. Lelaki itu mengerjapkan matanya berkali-kali setelah tubuhnya digoyangkan Marlin. "Mas, bangun. Ningrum manggil kamu tuh," kata Marlin. "Cepetan, Mas," lanjutnya lagi. "Aduh, males banget sebenarnya. Perempuan penyakitan itu memang menyusahkan," gumam Pian sembari memunguti pakaiannya. "Cepetan, Mas. Nanti Ningrum ngamuk-ngamuk lagi," ucap Marlin. "Ya udah ya, aku nemuin Ningrum dulu. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih ya sayang. Rasanya tetap sama seperti dulu," kata Pian sembari mengecup pipi Marlin. Marlin mendengarnya tersipu malu. Mantan suaminya itu selalu mengucapkan kata terima kasih ketika sudah mendapatkan jatahnya. "Enak banget sayang," bisik Pian lagi, lalu meninggalkan Marlin yang masih bergelung dengan selimut tebalnya. Sepeninggalnya Pian, Marlin kembali merapahkan tubuhnya. Ia menatap langit-langit sambil memikirkan langkah selanjutnya. Saat ia memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba terdengar suara Ningrum yang meninggi. Marlin tahu jika Ningrum sedang memarahi Pian. Marlin sengaja menguping pembicaraan di dalam kamar sana. Hanya suara Ningrum, sedangkan suara Pian sama sekali tak terdengar. Ningrum sedang memarahi Pian. Ia geleng-geleng kepala mendengar penuturan Ningrum yang terus mengeluhkan ketidakperhatiannya Pian kepada dirinya. "Apa Ningrum lupa jika ada aku di sini?" ucap Marlin bertanya-tanya, karena Ningrum sama sekali tidak berpikir apa yang ia ucapkan akan membuat dirinya dan Pian malu, sedangkan Marlin terus menguping. "Sudahlah Ningrum, kamu itu jangan banyak ngeluh. Aku pun juga capek mendengar keluhanmu itu," ucap Pian. Tidak lama setelah pertengkaran itu, Ningrum menangis. Lalu tidak lama pintu kamar kembali tertutup, yang artinya Pian keluar dari kamar. Marlin keluar kamar untuk mencari keberadaan Pian, sekaligus untuk ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Saat sampai di dapur, ia melihat Pian sedang duduk, bahkan sedang menghisap rokok. Marlin baru tahu jika Pian bisa merokok, padahal dulu saat bersama dengannya, lelaki itu sama sekali tak pernah sekalipun merokok. "Mas," sapa Marlin. Marlin," jawab Pian sembari mematikan rokoknya. "Kamu merokok, Mas?" "Iya, Mar," jawab Pian. "Sejak kapan?" "Baru-baru aja, cuma nyoba-nyoba, karena akhir-akhir ini sering pusing," jawab Pian. Marlin hanya beroria saja. Ia langsung ke kamar mandi, lalu setelahnya kembali duduk bersama Pian. "Tadi bertengkar, Mas?" "Iya, biasa Ningrum begitu. Ia akan mencari-cari kesalahanku," jawab Pian. "Sekarang Ningrum sudah tidur?" "Iya, malam ini dia jauh lebih tenang. Mungkin karena efek obat," jelas Pian. Marlin hanya menganggukkan kepalanya, padahal ia sedang tersenyum diam-diam saat Pian tidak memperhatikannya.
Bukan efek obat, melainkan malam ini Marlin tidak menggosokkan celana dalam ningrum ke pohon bambu. Ditambah ia tidak menghidupkan dupa dan memberikan sesajen dari biasanya. Efeknya, ningrum hanya katal-katal saja pada luka korengnya. Andaikan ia melakukan kegiatan itu, mungkin ningrum akan berguling-guling kesakitan. "Aku tidur duluan ya mas, capek," bisik Marlin. "Iya, sekali lagi terima kasih sayang," kata Bian tersenyum. Marlin bukannya tidur, ia kembali membuka tasnya dan meraih benda yang penuh sayatan tersebut. "Mungkin sekali lagi ningrum," kata Marlin. Ia seperti tak puas tidak mendengar rintian ningrum. Marlin tersenyum sembari mencari benda kecilnya yang akan digunakan untuk menyayat. Satu irisan dimulai. Marlin mempermainkan benda tersebut dengan santainya. Sudut bibirnya tersenyum, lantas menyebutkan nama ningrum. Baru satu irisan, tapi suara ningrum yang berteriak membuat telinganya berdengung. Marlin benci melihat ningrum yang bisa tidur pulas. Ia akan membuat mantan sahabatnya itu terus merintih sampai pagi buta. "Ah, tolong mas," teriak ningrum dari kamar sebelah. "Ah, sakit." Terdengar suara panik Bian bersamaan dengan suara Pilasmi. Mereka berdua hanya menjenguk ningrum untuk memastikan, tapi tidak bertindak apapun. Marlin masih berada di kamarnya. Sebelum ia mengerjakan pekerjaan itu, ia sudah mengunci pintu dari dalam. Persis sayatan yang terakhir sebelum menyudahi permainan. Marlin mengiris lebih panjang dari biasanya. Bahkan suaranya ditekankan lebih jelas saat menyebut nama pelakor itu. "Puspita Ningrum." "Ah!" teriak ningrum lebih nyaring. Ia kembali merapikan benda tersebut dan memasukkannya pada tasnya, lalu keluar kamar dengan wajah yang dibuat-buat tidak tahu menau. Marlin terperanjat kaget ketika melihat ningrum dengan kedua paha yang terbuka dengan wajah berurai air mata dipenuhi keringat. "Ada apa mas? Kembali lagi?" tanya Marlin. "Iya Marlin." Ningrum kembali hampir pingsan lagi setelah merasakan sakit yang tiada tara. Ia akan menangis bahkan tak berani menggerakkan tubuhnya karena takut akan kambuh kembali. "Bawa ke rumah sakit saja mas, biar ditangani. Aku gak keberatan kok untuk ikut membantu menjaga ningrum," kata Marlin. "Bagaimanapun juga ningrum itu adalah sahabatku," sambungnya lagi. "Ya sudah, aku siap-siap dulu," jawab Bian menyetujuinya. Pilasmi juga ikut keluar kamar untuk membantu Bian menyiapkan apa yang perlu dibawa. "Ningrum, sabar sebentar ya. Bentar lagi kita pergi ke rumah sakit," kata Marlin sembari mendekati ningrum dengan wajah memerah. Bahkan tatapan matanya terlihat kosong. "Marlin, ayo kamu ikut aku," kata Bian. "Baiklah mas," jawab Marlin. Sedangkan Bian mengangkat ningrum untuk menuju mobil. Ningrum dibaringkan di jok belakang, sedangkan Marlin duduk di samping kemudi. Mereka bertiga sudah siap untuk membawa ningrum pergi ke rumah sakit. "Pilasmi gak ikut?" tanya Marlin. "Enggak, Bibi jaga rumah saja," jawab Pilasmi. Tunggu mas, tasku ketinggalan. Tunggu sebentar ya," kata Marlin menuju kamar kembali. Saat ia kembali dan berpapasan dengan Pilasmi, beliau menautkan kedua alisnya saat melihat Marlin. "Ada apa, Pi? Kok segitunya?" tanya Marlin terkekeh. Pilasmi tampak memindai tubuh Marlin. Lalu tatapan beliau beralih pada tas Marlin. Bahkan mata beliau tak lepas pada tas tersebut yang terbuka sedikit. "Pi, kenapa?" Pilasmi menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Saya harap bukan kamu pelakunya." "Pilasmi ngomong apa tadi?" tanya Marlin memastikan. Pilasmi menggelengkan kepalanya. "Maksud Pilasmi menuduh saya." "Maaf bu, tapi saya hanya berharap bukan ibu dalang di belakang semua ini," kata Pilasmi. "Jangan asal ngomong, Pi, apalagi sampai terdengar di telinga Mas Bian," ucap Marlin. "Tapi bukannya kemarin Bu Marlin meminta kuku ningrum, terus itu buat apa?" kata Pilasmi dengan wajah tegang. "Kata saya Bibi tak perlu tahu.
dan jangan menebak hal yang tidak-tidak, ucap Marlin memperingatkan. Tapi itu sudah mengarah kepada Bu Marlin. Saya harap Bu Marlin menyudahi semuanya, kata Pilasmi. Menyudahi apanya, Bi? Saut Bian yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka berdua. Tidak apa-apa, Mas. Ya sudah, yuk kita jalan sekarang. Kasihan Ningrum, ujar Marlin sembari menggandeng tangan Bian menuju depan. Marlin tak bisa bernafas lega. Hampir saja Bian mendengar pembicaraan dengan Pilasmi. Hal-hal yang ditakutkannya hampir saja ketahuan hanya gara-gara obrolan singkatnya. Bi, kami pergi dulu ya, kata Bian dan langsung diiyakan oleh Pilasmi. Sesampainya di UGD, Ningrum langsung mendapatkan penanganan. Bian masih menjelaskan penyakit Ningrum yang masih sama yang dialami. Mas sabar ya, kata Marlin. Mungkin ini yang harus kami petik dari kesalahan kami berdua, jawab Bian memandang Marlin. Marlin terdiam sesaat, ia hanya tersenyum menanggapinya. Padahal kenyataan di dalam hati ia begitu senang akan hal ini. Maaf merepotkanmu Marlin, padahal kamu sedang capek, bisik Bian. Capek? Tanya Marlin. Bukankah tadi habis bercinta? Gurau Bian. Marlin langsung mencubit pinggang Bian. Saat ini ada banyak orang, sedangkan Bian malah membahas masalah ranjang. Apa kamu yang capek kali, Mas? Tanya Marlin. Aku gak pernah capek kalau masalah itu, sayang, jawab Bian. Sudahlah Mas, jangan bahas itu di sini, kata Marlin tersenyum malu. Obrolan mereka berhenti kala Ningrum memanggil Bian, dan sebentar lagi Ningrum akan dipindahkan ke ruang perawatan. Mas, panggil Ningrum dengan suara seraknya karena terlalu berteriak. Ya? Kamu selalu ada di sisi aku ya, jangan ninggalin aku, kata Ningrum. Bian hanya menganggukkan kepalanya, sedangkan Marlin yang mendengarnya hanya membuang pandangan. Ia benci melihat penampakan di hadapannya kini. Apalagi kini Bian tengah menggenggam erat tangan Ningrum seperti sangat ketakutan kehilangan. Pagi itu Bian dan Marlin pulang untuk mengambil beberapa keperluan, dan Marlin juga meminta untuk pulang. Kamu kerja hari ini, Mas? Tanya Marlin. Iya, nanti Pilasmi yang menemani Ningrum saat aku bekerja, jawab Bian. Kamu mau aku antar pulang? Tidak usah Mas, kan aku bawa mobil sendiri, jawab Marlin. Sesampainya di rumah Bian, Marlin dipinta untuk makan dahulu, sedangkan Pilasmi sudah bersiap untuk pergi ke rumah sakit mengganti Bian sementara. Marlin, Mas mau antar Pilasmi dulu. Kamu makan aja ya sendirian. Soalnya kasihan Ningrum ditinggalkan sendiri, khawatir kalau ada apa-apa, ucap Bian yang tengah sibuk. Iya Mas, tidak apa-apa, jawab Marlin menikmati hidangan. Bian dan Pilasmi sudah meninggalkan pekarangan rumah. Kini tinggal Marlin yang tengah menikmati sarapan. Marlin begitu leluasa saat tidak ada siapapun di rumah saat ini. Tujuan utamanya ialah menuju kamar utama untuk mengambil barang-barang hasil rampasan si pelakor tersebut. Ia membuka pintu kamar, melihat sekeliling sambil mengipas-ngipaskan tangannya karena aroma tak sedap yang Ningrum tinggalkan. Membuka laci dan lemari untuk mengambil barang yang bisa ia manfaatkan. Terdapat kotak perhiasan Ningrum yang berada di laci meja rias. Marlin membukanya, melihat beberapa perhiasan berupa cincin dan gelang. Marlin hanya mengambil satu saja. Ia tak mau dicurigai maling karena mengambil habis barang tersebut. Satu bilah cincin sepertinya cukup untuk membayar dukun, gumam Marlin. Ia juga membuka-buka lemari, namun tak ia temukan apapun. Tapi ia kembali mengambil celana dalam Ningrum untuk nantinya akan diperlukan. Marlin perhatikan kasur dan selimut Ningrum yang berantakan dan dipenuhi bercak darah dan juga noda kekuningan. Aroma tak sedap timbul dari kasur. Ada juga beberapa bekas koreng yang telah mengelupas meninggalkan sisa di tempat tidur. Marlin bergedik jijik melihatnya, sehingga membuatnya mual dan segera keluar dari kamar utama. Bau bangkai, kata Marlin beberapa kali meludah. Bisa-bisanya Mas Bian bisa bertahan dengan Ningrum yang sudah bau bangkai itu,
gumamnya lagi. Saat Marlin berada di kamar, tak lama suara deru mobil datang. Marlin yang berada di kamar sudah berdandan secantik mungkin untuk pamit pulang. Sengaja Marlin tidak menutup pintu kamar dengan rapat, hanya untuk memancing perhatian pada Pian. "Marlin sayang," panggil Pian mendekati Marlin yang tengah duduk di sisi ranjang. "Iya, ada apa mas?" "Kok cepet banget sih ngantar pilas mie, ngebut ya?" sambungnya lagi. "Iya sengaja, takut keduluan kamu pulang," jawab Pian memangkas jarak di antara mereka. "Memangnya kenapa mas kalau aku pulang? Kan rumah aku bukan di sini lagi," kekeh Marlin. "Bolehkah aku mengulangi permainan tadi malam lagi? Aku menginginkanmu sayang," ucap Pian mendekati Marlin dan dengan puasnya sudah mencium Marlin. "Tunggu mas, aku gak enak sama Ningrum. Aku sangat merasa bersalah. Dia kesakitan sedangkan kita menikmati bercinta," kata Marlin. Pian menghentikan ciumannya dan kembali duduk seperti semula. Laki-laki itu menghela nafasnya. Ia sudah kelewat batas dan lupa jika Marlin bukan istrinya lagi. "Maafkan aku Marlin, aku tak bisa menahan nafsuku," kata Pian mengusap wajahnya frustasi, karena saat ini nafsunya sudah berada di puncak untuk segera disalurkan. "Lebih baik mas makan, belum sarapan kan? Biar aku temani sebelum aku pulang," ucap Marlin memintanya Pian untuk makan. Ada kesedihan bagi Pian. Ternyata ia benar-benar merindukan masa-masa ia tanpa batasan dengan Marlin. Ia bisa leluasa, bahkan tanpa jarak. Dan sekarang ia hanya bisa pasrah menerima penolakan Marlin. Marlin menarik tangan Pian untuk pergi ke meja makan. Ia tahu lelaki itu belum makan, hanya sibuk merokok dan meminum kopi. Padahal kebiasaan Pian dulu tak pernah begitu. Yang Marlin tahu, jarang makan dan memilih untuk merokok. Ada rasa kasihan di hati Marlin, tapi Pian begitu karena Ningrum tidak terlalu memperhatikan suaminya. "Aku ambilkannya mas," kata Marlin. "Tidak usah, mas tidak mau makan, sudah kenyang," kata Pian. "Kenyang? Bukannya tadi hanya minum kopi doang? Memangnya itu mampu membuat kenyang? Yang ada malah bisa kena mah," serocos Marlin, dan membuat Pian tersenyum karena Marlin begitu memperhatikan dirinya. "Iya, aku mau makan," jawab Pian terpaksa. Marlin sangat ceria ketika bercerita dan itu membuat Pian sedikit melupakan masalahnya. Ia merasa kini mereka masih berstatus suami istri. Sesekali Pian tertawa menimpali perkataan Marlin dengan menceritakan hal lucu. "Mas, mau aku buatkan teh hangat?" tawar Marlin. "Boleh, biar kita sama-sama menikmati teh hangat dan bersantai berdua," ujar Pian mengingat kebiasaan mereka dulu sebelum Pian pergi bekerja. Maka mereka akan minum teh bersama sembari menonton televisi. Mereka melakukan apa saja karena belum pernah mempunyai anak dan mempunyai banyak waktu untuk bersama. "Ini mas tehnya," ujar Marlin kembali duduk di kursi meja makan. Pian menyeruput teh buatan Marlin dan kembali terlibat obrolan hangat di pagi hari, membuat mereka saling tertawa bersama. "Mas, aku pulang ya," kata Marlin. "Iya, ayo mas antar ke depan," jawab Pian. Marlin mengambil tasnya lebih dulu yang berada di dalam kamar, sedangkan Pian mengikutinya dari belakang. "Aku ambil tas dulu mas," ucap Marlin. Saat Marlin mengambil tas di kamar, lantas Pian mengikutinya. Marlin terlonjak kaget karena Pian juga ikut masuk, bahkan menutup pintu kamar. Marlin terlonjak kaget karena Pian juga ikut masuk, bahkan menutup pintu kamar. "Mas, kenapa?" tanya Marlin. "Mas sangat menginginkanmu sayang," ungkap Pian dan langsung memberikan serangan tanpa diduga. Marlin tak bisa melawan. Dalam kukupan tubuh Pian, ia juga merindukan permainan tadi malam dan sedikit memainkan perannya memberikan penolakan. Di pagi hari mereka bergumul hebat kembali melanjutkan permainan tadi malam yang kurang leluasa. Di akhir kegiatan, mereka terdengar suara lenguan panjang. Masing-masing
yang membuat permainan sudah selesai. Kau begitu nikmat sayang. Terima kasih, ucap Pian. Apa kau puas dan ketagihan mas? Tanya Marlin. Sangat sayang, jawab Pian. Marlin menatap serius pada Pian, lalu Pian pun juga begitu. Katakanlah apa yang kau mau, tawar Pian. Aku mau kau singkirkan Ningrum. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.